Kali ini Bu Ayu dan juga Acil akan bercerita tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabar kalian? Kali ini Bu Ayu dan juga Acil akan bercerita tentang kisah Nabi. Ada 25 Nabi dan 5 diantaranya bergelar Ulul Azmi. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu yang disebut dengan Ulul Azmi? Acil, kamu tahu nggak yang disebut dengan Nabi bergelar Ulul Azmi? Hah? Nabi Ulul Azmi? Acil kemarin udah baca tapi Acil lupa. Oh, tapi Acil ingat. Nabi yang bergelar Ulul Azmi itu ada Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Betul sekali. Nah, teman-teman, salah satu Nabi yang bergelar Ulul Azmi adalah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau diberi gelar Ulul Azmi karena memiliki ketabahan hati yang begitu besar dan kesabaran hati yang sangat besar. Kali ini Bu Ayu dan juga Acil akan bercerita tentang Nabi Nuh. Acil, kamu tahu nggak cerita dari Nabi Nuh? Tahu dong, Nabi Nuh itu yang diperintah oleh Allah untuk membuat kapal yang sangat besar. Benar kan? Betul sekali. Acil sudah siap mau cerita? iya, siap. Tapi Acil harus perkenalan dulu ya sama teman-teman. Oke. Halo teman-teman semuanya. Halo teman-teman, nama Acil. Teman-teman bisa panggil Acil. Acil berusia 6 tahun. Acil ini suka mendongeng loh. Acil bisa dongeng legenda. Acil juga bisa dongeng fabel tentang nabi-nabi. Selain itu, Acil juga bisa cerita tentang berbagai daerah yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Nah, teman-teman, kali ini Acil mau cerita tentang kisah Nabi Nuh. Teman-teman didengerin ya, duduk yang baik dan tegap. Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 Nabi Adam. Ayah Nuh bernama Lamik bin Mata. Nuh diutus ke negeri Armenia. Kala itu, penduduk Armenia banyak berbuat syirik. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kepada patung-patung atau berhala. Wahai saudaraku, aku adalah Rasul Allah. Aku diutus untuk mengingatkan kalian. Mari, tinggalkan patung-patung itu. Beribadahlah kepada Allah. Seru Nabi Nuh kepada penduduk Armenia. Penduduk Armenia malah mengejek Nuh. Hai Nuh, jangan sok pintar. Kami tidak butuh nasihat. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Nabi Nuh tidak putus asa. Ia terus mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Saudaraku, kembalilah ke jalan yang benar. Jika tidak, kalian pasti mendapat hukuman di dunia, begitu juga siksaan di akhir kelak. Hai Nuh, jangan banyak omong. Datangkan saja azab itu. Kami tidak takut. Tantang penduduk. Tak terasa, Nuh telah tinggal bersama penduduk Armenia selama 950 tahun. Wah, lama juga ya teman-teman. Sekian lama ia berdakwah, namun hasilnya belum memuaskan. Sekian ratus tahun aku berdakwah, tak lebih dari 100 orang yang mau beriman. Itu pun dari kalangan orang-orang miskin.
kata Nuh. Suatu hari, Nuh didatangi beberapa pembesar yang kaya raya. Mereka mau beriman dengan syarat Nuh harus mengusir orang-orang miskin yang menjadi pengikutnya. Saudaraku, semua manusia itu sama, kaya dan miskin tidak berbeda. Perbedaannya hanya ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh harta kekayaan. Para pembesar itu malu dan kecewa. Nabi Nuh terus mengajak penduduk Armenia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Hei Nuh, pergilah kamu dari tempat ini. Kamu tidak pantas lagi tinggal di sini," teriak penduduk Armenia. Kesesatan dan kejahatan penduduk Armenia sangat kelewat batas. Hati mereka keras seperti batu. Mereka sulit menerima nasihat-nasihat kebaikan. Nuh berusaha bersabar, namun ia tidak kuasa melihat pengikutnya dihina, diusir, dan disakiti. Nuh pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir itu. Jangan biarkan seorang pun hidup, sebab mereka akan terus menyesatkan hamba-hambamu. Mereka juga hanya akan melahirkan anak-anak durhaka seperti mereka." Allah mengabulkan permohonan Nuh. Tak lama, malaikat Jibril datang dan memerintahkan Nuh menanam sebuah pohon. "Benih ini dari surga dan akan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar," kata Jibril. Lalu Jibril menjelaskan agar Nuh dan pengikutnya membuat perahu besar dari pohon itu. Tak lama setelah benih ditanam, tumbuhlah pohon sangat besar. Nuh dan pengikutnya segera membuat perahu dari pohon itu. Penduduk Armenia menertawakan apa yang dikerjakan Nuh. "Wah, hahaha, lihatlah apa yang dikerjakan orang-orang itu. Mereka membuat perahu di sebuah bukit," teriak penduduk Armenia. Walau hinaan dan cacian itu sangat menyakitkan, namun Nuh dan pengikutnya berusaha untuk tetap sabar. Tak lama, Allah memerintahkan Nuh untuk segera berkemas dan menaiki perahu beserta hewan-hewan dan pengikutnya. Tiba-tiba, langit pun mendung, awan hitam berkumpal-kumpal, petir berkilat menyilaukan. Terdengar suara gemuruh menggelegar. Keadaan benar-benar mengerikan. Tak lama berselang, hujan turun sangat lebat. Bumi pun digenangi air. Makin lama makin tinggi. Banjir besar melanda negeri. Sementara itu, penduduk Armenia yang kafir, termasuk Kaan, anak Nuh, dihantam ombak yang datang bergulung-gulung. Mereka pun mati tenggelam. "Maha besar Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau," seru Nuh penuh syukur. Nuh dan para pengikutnya yang beriman gembira. Mereka pun hidup bahagia. Nah teman-teman, itu tadi cerita kisah dari Nabi Nuh, salah satu nabi yang bergelar Ulul Azmi. Pesan moralnya, teman-teman, tua, muda, kaya, miskin adalah sama di hadapan Allah. Yang membedakan ialah ketakwaan kita. Hargai siapapun yang ada di dekat kita, berimanlah dan bertakwalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Acil sudah bercerita tentang kisah Nabi Nuh. Iya, sama-sama. Nah teman-teman, itu tadi cerita tentang kisah Nabi Nuh yang merupakan Nabi Ulul Azmi. Itulah kisah Nabi yang diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera kapal yang sangat besar. Teman-teman dan juga Acil,
Iya. Semua manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kita. Hargai semua manusia di sekitar kita dan juga makhluk hidup lainnya. Bertakwalah dan berimanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita dari Bu Ayu dan juga Acil. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.